Kita benci orang, kita dengki pada orang, kita iri pada orang, kita dendam pada orang. Itu yang rusak duluan kita, bukan orang yang kita benci, orang yang kita dendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoalah minta kebijaksanaan. Oh, kamu jadi filosof nanti. Karena filsafat cinta kebijaksanaan. Ya, kita lanjutkan. Yang penting juga ketika kita ingin memperbaiki hidup kita, memperbaiki diri adalah menjaga diri. Manusia tidak akan luput dari kesalahan. Ini sudah pasti. Namun berusahalah sekuat tenaga agar tidak melalui jalan yang sesat. Seandainya melaluinya juga, mungkin karena tekanan atau tipuan, maka berusahalah agar tidak hanyut di dalamnya. Kembalilah dari arah mana datang begitu kesempatan ada secepat-cepatnya. Menjaga diri itu berarti termasuk menjaga diri dari dosa, maksiat, salah. Tapi kan Pak, manusia itu tidak akan luput dari salah. Akan selalu saja ada salah. Oke, yo paling tidak mari sekuat tenaga berusaha agar tidak salah jalan. Seandainya kok melalui juga, mungkin karena ketipu, karena khilaf, atau terpaksa, berusahalah untuk tidak hanyut di dalamnya. Pak, saya terpaksa Pak, curang Pak, lupa saya khilaf tadi Pak. Nah, berusaha untuk tidak larut itu tidak kok terus, tapi asik ya Pak, enak ya Pak, itu beda lagi, itu berarti menikmati namanya, gitu loh. Kalau memang kepleset khilaf, ya sesali itu, terus tobat, kembali secepat-cepatnya. Jangan ditunda, biasanya kalau merasa enak kan ditunda tobatnya. Ya Pak, saya tahu dosa, tapi enak ya Pak, nanti dulu ya. Ini beda urusannya berarti. Tidak menjaga diri. Menjaga diri itu wajar saja sih, kita manusia kadang-kadang salah, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang keliru. Tapi seandainya toh, iya saya khilaf Pak, saya keliru, cepat-cepat kembali. Bukan kok malah menikmati, apalagi meremehkan. Kan banyak di antara kita yang meremehkan. Alah Pak, ini dosa kecil, nanti wudu saja rontok ini Pak, aman gitu. Allah Maha Penyayang Pak, tenang saja, nanti saya istighfar sudah langsung diampunin. Ini meremehkan namanya. Hitung-hitungannya beda. Khilaf melakukan dosa dengan meremehkan dosa. Meremehkan dosa inilah nanti kan ada hadis itu, tidak ada dosa kecil tapi diulang-ulang. Yo akhirnya jadi dosa yang numpuk, yang besar. Dosa besar kalau ditobati ya pada akhirnya diampuni. Oke, baik. Termasuk menjaga diri adalah menjaga kondusivitas batin kita. Hati-hati setiap kali kita melakukan hal negatif, itu yang pertama kali rusak diri kita sendiri. Kita benci orang, kita dengki pada orang, kita iri pada orang, kita dendam pada orang. Itu yang rusak duluan kita, bukan orang yang kita benci, orang yang kita dendam. Kenapa? Unsur-unsur tadi itu mengotori diri kita, batin kita. Jadi kata beliau, kadang-kadang orang seperti lumpuh otaknya karena ditimpa kerugian dan kemarahan yang sangat. Apakah itu menunjukkan adanya iman atau ihsan? Tidak. Sama sekali tidak. Dan tidak pula menunjukkan sikap jantan. Apa yang akan diperoleh oleh orang yang dikuasai perasaan marah yang sangat? Tidak lain adalah kerugian. Sekali lagi kerugian. Jadi kita rugi besar duluan. Kalau dalam diri kita ada unsur-unsur negatif tadi. Apakah itu sombong, apakah itu iri, apakah itu dengki, apakah itu dendam. Itu yang pertama rusak diri kita.
Mari kita jaga diri kita dari itu. Pak, tapi kan kita harus menegakkan keadilan. Tegakkan keadilan setegak-tegaknya tanpa harus mengotori dirimu. Kalau ada yang salah yang harus diluruskan, luruskanlah. Tanpa harus menyimpan kotoran dalam batinmu. Jadi ini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Lanjut. Apalah artinya orang yang tertarik pikirannya dan perasaannya pada masa lalu yang telah terkubur untuk menambah panas pada rasa sakitnya dan hangus pada hatinya. Kalimat ini untuk merelakan yang telah lewat. Banyak orang yang tidak bisa move on, terpenjara di masa lalu. Dan bagi Syekh ini hanya menyusahkan dirinya saja. Apa artinya kita tidak move on dari masa lalu? Kata beliau, seandainya tangan kita dapat meraih masa lalu dan kemudian mengubah kejadian yang tidak disukai, maka dalam hal ini kembali pada masa lampau adalah wajib. Kita semua akan bergegas ke sana, menghapus perbuatan-perbuatan kita yang kita sesali, melipat gandakan bagian kita yang sedikit. Kalau bisa. Kan kenyataannya ndak bisa. Gitu loh. Adapun karena hal itu tidak mungkin, maka lebih baik kita memperuntukkan segala kemampuan yang kita miliki untuk memulai hidup baru. Maka hanya di dalamnya lah ada pengganti. Kita itu kan sering sekali ingin kembali ke masa lalu. Dulu coba ya saya begini, saya begitu. Terus kita tidak move on, tidak gerak-gerak, terpenjara di masa lalu. Kata Syekh, kalau bisa kita kembali ke masa lalu, ayo kita kembali ke sana, diperbaiki semuanya. Tapi faktanya kan tidak bisa. Kecuali di film ya. Kalau di film bisa, tapi dalam hidup nyata kan tidak bisa. Lah terus ngapain kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak mungkin? Ayolah kita fokus hari ini saja sudah. Kita perbaiki, kita cari gantinya yang lebih baik. Yang sudah lewat, mari jadi pelajaran hidup. Relakan yang sudah lewat. Kalau itu bentuknya negatif, kita istighfar, kita tobat, tidak mengulanginya lagi. Kalau itu bentuknya yang positif, kita jadikan penguat, kita jadikan pelajaran untuk kita hidupkan lagi saat ini. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Nah, terus kunci memperbarui hidup lagi adalah mindset yang positif. Cara pikir yang positif. Tadi ada optimis, kalau ini lebih positif. Setiap urusan itu tunduk pada anggapan seseorang. Jika engkau mau, ia dapat engkau jadikan sebagai pembersih dan engkau lega. Dan kalau mau, dia dapat engkau jadikan pembinasa dan engkau marah. Pikiran kita itu bisa menentukan cara pandang kita menentukan hidup kita. Itu yang disebut mindset. Kalau kamu serba negatif cara pandangmu, hidupmu negatif, pahit. Tapi kalau positif cara hidupmu menyenangkan. Jadi ngaji ini bagi mungkin yang mindsetnya negatif akan ada sangat banyak yang membuat tidak kerasan ngaji. Tapi yang mindsetnya positif akan nemu banyak hal yang positif. Ada hadis itu yang dikutip oleh Syekh. Jadi satu hari Nabi menjenguk ada seorang Arab Badui yang sedang sakit demam. Beliau menghibur orang sakit ini, semoga penyakitmu segera sembuh dan menjadi penawar dosamu. Orang Badui itu terus jawab,
ini demam ini sangat mendidih, sangat panas, saya sudah tua, paling ini sebentar lagi saya mati. Jadi kalimatnya seperti itu. Jadi ini demam yang sangat panas menimpa orang tua, menyeret ke liang kubur. Nah Nabi ketika dengar orangnya mengeluh begitu, Nabi lalu berkata, ya kalau kamu bilang begitu, ya itu yang akan terjadi. Jadi, ini yang disebut mindset. Jadi kita itu sering tadi loh, karena kecemasan tadi, cara berpikir kita terus negatif. Padahal kecemasan itu kan tentang yang belum terjadi. Karena cara berpikir kita negatif, jadi kita mungkin besok kita memang sengsara. Tapi orang cemas itu sengsaranya sejak sekarang. Mungkin besok kita susah juga sih, tapi orang cemas itu susahnya sejak sekarang. Jadi durasinya panjang, padahal masih belum terjadi. Masih belum terjadi itu kan bisa terjadi, bisa tidak. Bisa kita antisipasi sejak sekarang, bisa kita ikhtiari biar tidak sesakit itu, sebenarnya bisa. Cuma karena kita terlanjur cemas dengan mindset positif, ya rasanya terus hidup ini akan sangat berat. Ada cerita lagi yang menurut saya menarik dari Rasulullah juga. Jadi Rasulullah ini lagi-lagi satu ketika mengunjungi sahabat yang sakit, kurus, lemah, tidak berdaya. Nah ini mungkin Rasulullah diberi petunjuk oleh Allah. Rasulullah tanya pada sahabat ini, apa engkau pernah berdoa yang aneh-aneh pada Allah? Atau minta sesuatu padanya? Terus orang itu ingat, benar wahai Rasulullah, saya dulu pernah berdoa begini. Ya Allah, jangan engkau siksa aku di akhirat karena dosa-dosa yang telah kulakukan. Kalau engkau akan menyiksaku juga, maka jadikan siksaanmu di dunia ini saja. Wah, akhirnya ya dikabulkan Allah, ya tersiksa beneran akhirnya hidupnya. Dia sendiri yang minta. Betul. Terus ditegur oleh Rasulullah, subhanallah, engkau tidak akan sanggup menerimanya. Tidakkah lebih baik kalau engkau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan selesai. Emangnya Allah tidak bisa membuat engkau diampuni ya dunia ya akhirat? Kenapa mintanya nanggung? Ya Allah, semoga anakku sukses semua, saya sengsara juga tidak apa-apa. Kadang-kadang begitu mintanya. Loh, apa Allah tidak bisa membuat semuanya sukses, semuanya bahagia? Kan pasti bisa. Pikiran kita saja yang terus neko-neko, aneh-aneh. Ya, kadang-kadang kita gitu. Ya Allah, nanti setelah ini saya begini, tidak masalah asal sukses ujian saya ya Allah, asal dapat dia ya Allah saya. Jadi kita memberi syarat sendiri, memberatkan kita sendiri. Kadang kita bikin nazar ini, nazar itu secara tidak proporsional. Wong ya tidak ada yang merintah begitu. Nah ini hubungannya dengan mindset. Ya Allah, semoga klub saya sepak bola ini menang. Setelah ini saya ujian tidak lulus juga tidak apa-apa. Yang penting klubku menang misalnya ngono, karena gantilah nilai ujian saya jadi skornya sepak bola itu misalnya. Lu apa tidak bisa Allah membuat unggul semuanya? Kan bisa saja. Lah ngapain kita berdoa aneh-aneh? Ya, kalau sulit ya Rabbana atina, begitu saja. Rasulullah ngajarkannya kan simpel. Kenapa tidak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Selesai. Dapat kebaikan dunia akhirat. Lanjut. Kemudian beliau juga menasehati kita untuk melepaskan dendam. Jadi kata beliau, orang yang benar-benar berjiwa besar, setiap kali naik ke tingkat kesempurnaan, maka akan bertambah pula lapang dadanya, bertambah sifat santunnya, memaafkan kesalahan orang, dan mencari kebaikan-kebaikan mereka
untuk menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Jika seorang pemuda kurang pengalaman memusuhinya dengan maksud akan melukainya, maka ia akan memandangnya dari puncak, seperti seorang filosof memandang anak-anak yang bermain-main di jalan, yang terkadang melemparinya dengan batu. Ini kalimatnya unik ya. Kalau cirinya orang levelnya tinggi adalah orang yang hatinya luas. Level spiritual maksudnya ya. Hatinya luas, mudah memaafkan. Dia tahu setiap orang punya keburukan, tapi terus dia membanding dengan kebaikannya. Dia tidak jadi benci, tidak jadi dendam. Bahkan kalau ada orang yang menjelek-jelekkan dia, menyakiti dia, dia melihatnya dari atas. Melihatnya dari atas itu dia seperti orang tua yang melihat kelakuan anak-anak. Di situ pakai istilah filosof ya kan. Oh, filosof itu kan diasumsikan pikirannya dewasa. Kalau kalian lihat anak-anak pola itu kan kalian senyum saja tuh. Kalian tidak gimana-gimana, ya disenyumi saja. Nah itu orang seperti ini cirinya level spiritualnya sudah tinggi. Jadi melepaskan dendam, apalagi yang sudah berusia. Itu biasanya lebih luas hatinya. Nah Syekh menyarankan kita untuk yuk kita naik level dengan cara apa? Mudah memaafkan, hati kita yang luas, kemudian tidak reaktif kalau ada orang menyakiti, menyerang kita. Kita sadar memang ada orang jahat, ada orang yang kurang ilmu, ada orang yang tersesat. Manusia itu macam-macam. Baik, lanjut. Terus di antara keutamaan dalam hidup adalah berbagi tanpa pamrih, beramal tanpa hal lain yang kita inginkan selain Allah saja. Ini sudah di mana-mana dijelaskan ya, kata beliau, banyak manusia beramal karena didorong oleh bermacam tuntutan, motivasi, dan mengharapkan berbagai target. Sedikit mereka yang bergerak karena dorongan niat yang ikhlas. Menjauhkan diri dari perbuatan hina karena takut tercaan manusia sama sekali bukan kebaikan. Kenyataan kebaikan yang semu ini akan terungkap apabila tidak ada orang. Apa gerangan yang akan dilakukan orang ini jika dia sedang sendirian dan yakin bahwa tidak ada orang yang menyaksikan apa yang diperbuatnya atau apa yang ditinggalkannya. Ini menyuruh kita introspeksi beliau, segala kebaikan kita apa sudah ikhlas atau sekedar pamer saja ke orang lain. Ini banyak di antara kita yang lupa aspek ikhlas ini. Memang ikhlas itu yang tahu hanya diri kita masing-masing. Jadi di antara ciri sukses kita memperbarui diri adalah kita mampu menghidupkan sisi ikhlas ini, berbagi tanpa pamrih. Lanjut, bersyukur. Kata beliau, Islam itu memandang hidup ini nikmat. Hidup ini anugerah, bukan kutukan. Maka jangan merasa Allah menyiksa kita. Wah, Allah naruh saya di Indonesia ini berarti. Maksudnya enggak. Hidup ini nikmat. Cara pandang kita ayo digeser. Tentu saja seperti tadi ya, wala yabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Akan selalu ada ujian, tapi itu bukan alasan untuk menganggap hidup ini bukan nikmat. Kita tidak sadar betapa besarnya nikmatnya Allah pada kita. Di situ saya ambil dari bukunya Jadid Khayatak, itu ada cerita menarik dari Khalifah Harun al-Rasyid. Satu ketika beliau ketemu seorang sufi namanya Ibnu Samak. Nah,
Khalifah Harun al-Rasyid kan senang belajar. Ketemu Sufi ini beliau minta, wahai Syekh, beri saya petuah. Lalu Ibnu Samak berkata, wahai Amirul Mukminin, seandainya minuman, karena saat itu di depan khalifah ada minuman. Minuman ini dihalangi dari Tuan. Maukah Tuan menebusnya dengan kerajaan Tuan? Misalnya kalian hausnya luar biasa. Ada air 1 gelas. Itu pun tidak bisa kalian ambil. Pokoknya sudah mati-matian mau mati. Nah itu kata Ibnu Samak, kalau minuman ini dihalangi, mau tidak sampai nebus dengan kerajaan Tuan? Ya Harun al-Rasyid membayangkan situasi begitu, ya tentu saja mau. Oke ya. Terus seandainya sudah minum sih, terus pengen kencing, tapi tidak bisa kencing, tidak bisa keluar. Nih, terus apakah Tuan mau menebus tidak bisa kencing itu dengan seluruh kerajaan Tuan untuk bisa kencing? Harun al-Rasyid jawab, iya sih, kalau sudah begitu apa saja sudah. Jadi terus Ibnu Samak bilang, lah terus apa yang baik dalam kerajaan Tuan yang tidak bisa menyamai minuman dan air kencing? Engkau membanggakan kerajaanmu, wong air kencing saja harganya lebih mahal ternyata dari kerajaan. Oh, kerajaan Abbasiyah superpower pada zamannya. Kita belum ngalami jadi negara superpower. Tapi ternyata harganya tidak lebih mahal dari air kencing. Loh, betapa Allah memberi kita anugerah yang sangat mahal dalam hidup kita. Nikmat yang sangat luar biasa. Di betapa tersiksanya kalian yang mau kencing tidak bisa. Mungkin pas lagi di atas bis, supirnya diminta berhenti tidak mau. Itu mungkin kalian disuruh bayar lagi juga mau. Ternyata kencing itu mahal. Oke ya. Jadi ini loh, makanya hidup itu kita tidak bersyukur itu tidak pantas. Jadi Allah sudah memberi nikmat sedemikian rupa banyaknya kepada kita. Baik, terakhir, mari pada akhirnya kita menjadi diri kita sendiri. Sesungguhnya apabila seseorang keluar dari pembawaan wataknya dan memisahkan diri dari tabiat akal yang jiwanya tidak ada penyimpangan di dalamnya, merupakan satu perkara yang akan merusak kehidupan tersebut dan menimbulkan keguncangan-keguncangan dalam tingkah lakunya. Engkau mungkin mendengar kisah tentang seekor gagak yang tertarik untuk berjalan di atas tanah. Akibatnya, dia tidak dapat melangkah sebagaimana dia inginkan dan tidak dapat terbang sebagaimana dia diciptakan. Jadi ayo kita menjadi diri kita sendiri, tidak mudah terombang-ambing oleh komentarnya orang yang tidak jelas. Karena yang lebih tahu diri kita secara lebih dalam, lebih detail itu kita. Kadang-kadang kita mudah terpengaruh orang, seperti burung gagak yang dicontohkan di sini. Mungkin orang komentar, wah kamu hebat kalau begini, sebaiknya kamu begitu, oh kamu jangan seperti ini, tidak cocok itu. Orang membaca kita, mungkin dia lihat dari luar saja. Kita yang ngerti diri kita sampai dalam. Kadang-kadang kita mengorbankan pemahaman kita terhadap diri kita hanya karena ingin mendapat validasi dari orang lain. Ingin dipuji orang. Ingin tidak ditolak oleh orang. Akhirnya kita seperti burung gagak tadi. Burung gagak itu harusnya terbang. Tapi mungkin dia mencoba hidup berjalan. Akhirnya apa? Dia berjalan dengan tidak canggih, terbang lupa. Tidak bisa apa-apa akhirnya. Jadi awali dengan pengenalan diri, kemudian lanjutkan dengan menjadi dirimu sendiri. Kalau kita sudah kenal apa dan siapa kita, termasuk tujuan kita, saatnya kita menjadi diri kita sendiri.
Ini kan ada ayat yang menarik. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dzanna wa inhum illa yahrusun. Jika engkau mengikuti kemauan kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanya membuat kebohongan. Jadi kalau kita sibuk mendengarkan komentarnya orang saja, atau ikut apa yang dilakukan orang lain, ikut yang viral-viral itu kan aktsara man fil ard. Pada akhirnya kita akan tersesat. Karena kita tidak punya jati diri. Kita lupa, seperti saya bilang tadi, true self kita. Kita terjatuh pada fake self, diri kita yang palsu. Jadi membentuk hidup baru, memperbarui hidup, bukan berarti melupakan hakikat diri kita, jati diri kita, true self kita. Tapi mungkin saja itu bentuknya adalah kembali ke diri kita yang sejati. Setelah sebelumnya kita diombang-ambingkan oleh komentarnya orang, kondisi masyarakat sekeliling kita, dan lain sebagainya. Saatnya kita menjadi diri kita sendiri dengan makna hidup versi kita. Seperti Paul Ricoeur tadi di awal ya, kita harus sudah mulai masuk second naivete. Jadi kita mulai masuk fase sadar, bukan lagi fase ikut-ikutan. Hidup yang sadar makna, tahu apa yang harus aku lakukan dan apa yang jangan aku lakukan sesuai dengan kondisi real, kondisi konkret diriku. Nah, cara ini nanti antara lain bisa jadi jalan kita untuk memperbarui hidup. Khususnya kalau di tema kita bulan ini untuk orang-orang yang berumur. Mungkin merasa bahwa di masa muda hidupnya banyak yang kurang sesuai, tidak cocok, saatnya diperbarui. Jadid hayatak. Baik, sudah jam 10 lebih. Sebenarnya materinya masih ada beberapa, tapi harus mengenali diri kita masing-masing. Saya tahu sejak ngaji itu kan kalau sudah di atas jam 9 sudah mulai perjuangan. Jadi kalau saya lanjutkan di atas jam 10 itu saya menyiksa sudah. Yang jelas kalau teman-teman ingin lebih dalam ya silahkan dibaca bukunya, kitabnya, ngaji seperti ini, anggap saja mancing, menginspirasi teman-teman untuk bisa masuk lebih dalam. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Insya Allah bulan depan kita ganti tema lagi. Entah temanya apa ya, diikuti saja pengumumannya teman-teman MJS. Saya akhiri sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi, dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.